Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya, akhirnya kita bisa melaksanakan kembali di pertemuan 13 dan 14 kewirausahaan. Insya Allah, kita akan bicara mengenai pengembangan bisnis model efektif dengan bisnis model Canvas yang kita kenal dengan BMC. Lalu, hari ini di dua pertemuan ini, kita akan bicara bagaimana untuk planning objektifnya dulu, bagaimana nanti diharapkan panjenengan semua mampu menjelaskan model Canvas. Lalu kemudian mampu juga menjelaskan inovasi dari model bisnis yang akan dikembangkan ataupun bisnis yang sedang Anda lakukan saat ini. Lalu kemudian mampu juga untuk memahami dan merumuskan model bisnis Canvas itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara mengenai model bisnis, apa itu model bisnis itu? Jadi, model bisnis itu kalau kita bisa bilang, ini adalah suatu kerangka konseptual yang menjelaskan cara suatu organisasi menciptakan, memberikan, lalu menangkap atau membuat suatu nilai-nilai atau value untuk lingkungan bisnisnya. Dalam konteks ini ada dua definisi yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut. Apa itu sebenarnya model bisnis kanvas ataupun apa itu model bisnis? Definisi menurut Osterwalder dan Wigner di tahun 2010, di mana mereka berdua ini merupakan pionir dalam pengembangan bisnis model kanvas. Dikatakan bahwa sebuah model bisnis itu menjelaskan alasan tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan mengcapture nilainya. Menurut Walder dan Wigner, model bisnis itu tidak hanya membahas cara sebuah perusahaan menghasilkan uang, tapi juga memberikan wawasan tentang cara organisasi ataupun perusahaan itu menciptakan nilai untuk para pelanggannya ataupun calon pelanggannya. Bagaimana calon pelanggan ini ataupun pelanggannya itu mampu untuk menerima bahwa ini adalah nilai yang didapatkan ketika membeli barang ataupun jasa tersebut. Dan bagaimana perusahaan tersebut caranya untuk memberikan kepada customer nilai-nilai tersebut, lalu menangkap nilai itu sebagai suatu bentuk pendapatan atau memberikan nilai kelebihan untuk suatu pendapatan. Lalu selanjutnya, definisi menurut Whelan dan Hanger dan mengatakan bahwa model bisnis didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan itu beroperasi. Dalam konteks ini, model bisnis itu dianggap sebagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya di dalam suatu lingkungan bisnis tertentu. Ini mencakup strategi bisnis organisasi untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai keberhasilan operasional. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT yang akan kita lakukan uh, hari ini itu seperti berikut ini. Apa saja kriteria model bisnis? Lalu sebuah model bisnis itu dikatakan di sini perlu memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu simple, relevan, secara intuisi mudah dimengerti, lalu merupakan uh, resep ya, kalau kita bicara sebagai seorang wanita itu resep ya, kita bagaimana membuat formula sebenarnya sebuah perusahaan itu untuk menghasilkan uang. Ada 4 area utama dalam bisnis, yaitu penawaran, pelanggan, infrastruktur, dan kenaikan. Nah, kalau kita jabarkan, uh, menciptakan sebuah model bisnis yang efektif itu memiliki beberapa kriteria yang telah disebutkan yang tadi. Itu merupakan pedoman yang penting untuk memastikan sebagai landasan bahwa model tersebut dapat digunakan dengan baik dan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai lalu menghasilkan pendapatan.
Untuk kriteria simple, model bisnis sebaiknya sederhana dan mudah untuk dimengerti. Lalu kesederhanaan juga membantu para pemangku kepentingan, yaitu Anda sebagai owner ataupun sebagai manajer, lalu kemudian karyawan, untuk tahu seperti apa sih model bisnis yang akan dilakukan di perusahaan ini, strateginya seperti apa. Lalu kemudian bagaimana cara untuk beroperasinya, untuk dapat memberikan nilai kepada para pelanggan ketika eh, nilai itu sesuatu hal yang dirasakan oleh para pelanggan. Misalkan ketika Anda, kalau dulu ya kita tidak ada Gojek gitu kan, lalu sekarang ada Gojek, ada Grab, ada Shopee Food gitu kan, Anda tidak perlu kemana-mana, cukup telepon dengan mudah gitu kan, tidak perlu mengantri juga. Kalau zaman dulu ada juga antar delivery gitu kan di eh, di restoran tersebut. Tapi lama nunggunya dan tidak sampai-sampai. Nah, bedanya kalau kita menggunakan Grab ataupun Gojek atau Shopee Food itu jauh lebih sampai ke tujuan kita secara personal pribadi. Nah, itu bedanya delivery yang dilakukan oleh restoran tersebut ataupun delivery perbedaannya dengan delivery yang dilakukan oleh Shopee Food, Gojek maupun Grab Food. Hal itu simple sekali tapi sederhana tapi itu mengenaskan. Lalu kemudian yang kedua relevan. Model bisnis itu harus relevan dengan konteks bisnis dan industri tempat perusahaan itu beroperasi. Keterkaitan dengan lingkungan bisnis yang spesifik juga memastikan bahwa model tersebut dapat memberikan pandangan yang akurat tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai potensi. Lalu secara intuisi mudah dimengerti pula, model bisnis sebaiknya dapat dipahami secara intuitif oleh berbagai kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan investor. Hal ini membantu menciptakan pemahaman yang seragam tentang fokus dan arah perusahaan. Lalu kalau bicara resep di situ tuliskan seperti itu, mungkin kita lebih cocok kita bicara mengenai formula, bagaimana sebuah perusahaan itu memformulasikan strateginya untuk dapat menghasilkan pendapatan. Mohon maaf nih, saya masih agak kurang sehat, jadi eh, ketika bicara juga masih tersengal-sengal dan batuk. Baik, kita mulai lagi. Eh, Sampai di formula bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Jadi, atau pendapatan. Model bisnis yang baik itu adalah model bisnis yang harus bisa untuk menyajikan formulasi yang jelas bagaimana perusahaan itu menghasilkan pendapatan. Ini melibatkan penjelasan tentang cara perusahaan menciptakan, memberikan, lalu menangkap nilai yang pada akhirnya berkontribusi pada suatu pendapatan. Lalu yang keempat, mencakup 4 area utama dalam bisnis. Model bisnis perlu mencakup 4 area utama. Itu kalau kita bicara penawaran. Sudah pasti ini ada kaitannya dengan keberhasilan keberhasilan perusahaan untuk menawarkan barang ataupun jasanya dan diterima dengan baik oleh calon customer-nya. Lalu ketika melakukan hal itu, maka suatu perusahaan itu wajib untuk tahu seperti apa sasaran para pelanggannya. Untuk mengetahui sasaran para pelanggannya, maka kita harus tahu segmentasi pelanggan. Cara untuk mencapai para pelanggannya itu seperti apa? Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Lalu kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu dari sumber daya internal yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, ada kelayakan finansial, di mana tentunya ini ada kaitannya dengan permodalan usaha. Bagaimana sebagai seorang wirausaha wajib untuk bisa ataupun pandai ataupun cakap
untuk melakukan berbagai manuver-manuver dalam permodalan mereka. Lalu selanjutnya, kalau kita bicara mengenai bisnis model kanvas, bicara tentang hal tadi, manuver-manuver segala macam strategi, maka di dalam PPT ini saya masukkan eh, gambar dari eh, isi kepala kita, yaitu otak. Di mana kiri dan kanan itu kalau kiri eh, kiri itu berarti eh, menggambarkan bagaimana logika kita, lalu kemudian kanan itu lebih pada pengaturan emosi kita. Ini memberikan gambaran ataupun pernyataan tentang bisnis model kanvas. Bagaimana analogi otak kanan dan otak kiri untuk emosi dan logika itu untuk memberikan cara menarik untuk memahami peran model. Dalam model bisnis kanvas yang dikatakan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Pinner, ini merupakan alat manajemen strategi yang awalnya memang masuk untuk manajemen strategi. Namun secara perkembangan dan aplikatornya, ternyata sekarang hal ini sudah masuk ke dalam ranah di wirausaha. Model ini menyediakan kerangka kerja visual yang membantu pemahaman komprehensif tentang elemen-elemen kunci yang membentuk model bisnis suatu perusahaan. Model ini terdiri dari 9 elemen utama. Kalau kita bicara 9 elemen utama, kita bicara pada gambarnya langsung. Jadi kita akan bisa melihat. Kita melihat ada value proposition atau kita sebut dengan VP. Dan ini merupakan deskripsi jelas tentang nilai atau manfaat yang diberikan kepada pelanggan ini apa saja. Kalau kita bicara tadi mengenai GrabFood, GoFood, ShopeeFood, kita akan bicara mengenai ke apa ketepatan pengiriman makanan sesuai dengan alamat pelanggan, kecepatan, lalu kemudian makanan dalam posisi yang masih hangat itu bisa dimasukkan di sini kan, misalkan itu kita masuk ke dalam value proposition. Lalu kemudian ada segmentasi pelanggan, atau kalau kita bicara segmentasi pelanggan kita sebut dengan customer segmentasi, yaitu CX. Ini merupakan salah satu identifikasi kelompok pelanggan. Dijabarkan nanti kecil-kecil aja, poin-poin aja. Bagaimana identifikasi kelompok pelanggan itu yang akan dilayani. Apakah berbeda antara satu dengan lain. Lalu kemudian ada saluran distribusi chain ataupun kita bicara mengenai channel, berarti CH di sini, yaitu bagaimana cara perusahaan memberikan produknya atau memberikan layanan kepada para pelanggan. Lalu ada kaitannya, ada channel, ada segmentasi pelanggan, tentunya ada customer relationship, yaitu CR. Bagaimana sih menghubungkan, mudah atau tidak customer itu ketika ingin menghubungi perusahaan tersebut. Lalu dibangun dengan cara apa? Dengan media apa? Lalu misalnya ada revenue stream. Nah, ini RS, ini revenue stream. Revenue stream ini merupakan sumber-sumber pendapatannya itu biasanya dari mana? Kalau kita bicara mengenai uh, GoFood, Grab ya, kalau nggak salah di Grab atau di GoFood ya, itu ada penawaran, ada 3 jenis penawaran malah. Satu ingin ketika kita klik food tertentu, lalu kemudian ada note-nya, lalu setelah mau kita bayar, kita disuruh memilih. Ada 3 pilihan. Satu, pengantar yang sangat cepat, yaitu dilayani pertama kali. Lalu kedua, medium. Lalu yang ketiga, tidak terlalu cepat. Nah, itu berbeda harganya. Sama halnya kalau kita menggunakan Gojek, kita akan diberikan pilihan gitu kan. Ingin menggunakan mobil, ada yang mobil yang saya lupa, ada mobil yang kapasitas
kecil atau mobil kapasitas besar. Lalu kemudian di setiap mobil, size mobil tersebut juga ada pilihannya lagi, mobil dengan kondisi yang bagus ataupun kondisi yang premium, ya, seperti itu. Ada pilihannya dan harganya pun berbeda. Itu berarti cara menangkap revenue stream. Revenue stream sebenarnya juga bisa dituliskan sebagai salah satu klasifikasi di value proposition di sini. Jadi memudahkan konsumen untuk memilih layanan dari Gojek gitu kan, atau Grab gitu sesuai dengan uh, budget mereka. Lalu kemudian selanjutnya kita lihat di sebelah kiri itu ada efisiensi. Di sebelah kiri itu ada key activities atau kunci kegiatan. Nah, key activities atau KA di sini itu menggambarkan aktivitas-aktivitas kunci yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti apa. Misalkan kalau tadi Gojek berarti kita bicara uh, tentang kerjasama, lalu kemudian uh, pengendaranya sendiri, ya, lalu kemudian restoran, lalu kemudian UMKM lainnya gitu kan, di activities ya. Di activities ini juga merupakan jawaban ataupun sama, gitu kita bicara terus bisa sama di sini dengan key partner karena di activities ini kalau partner itu kan kita ngomong partnership ya. Lalu ada key activities lainnya, apa itu? Kita tidak hanya memperhatikan konsumen juga, tapi kita juga memperhatikan si pengendaranya itu, yaitu misalkan mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh eh, apa kemudahan untuk menyewa sepeda motor ataupun mobil yang disiapkan ataupun yang sudah kerjasama dengan provider dari bisnis eh, ojol ini gitu kan, ojek online ini. Lalu kemudian ada juga di activities-nya memperhatikan kesehatan, gitu, untuk dapat asuransi gitu kan. Lalu kemudian memperoleh persentase sekian persen gitu untuk eh, para pengendaranya jauh lebih besar, untuk para pengendaranya akan jauh lebih baik karena eh, bisnis online eh, online ojek online tidak akan berhasil tanpa adanya si pengendara ataupun ojek itu sendiri kan. Oleh karena itu harusnya perusahaan-perusahaan ojek online itu sadar bahwa para ojek ini sendiri ataupun para pengendara ini yang harus mendapatkan benefit yang lebih banyak dibandingkan platformnya. Lalu kemudian kita bicara mengenai key resources. Nah, kalau key resources atau KR di sini itu merupakan sumber yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kunci ini karena semuanya itu berdasarkan based on aplikasi gitu kan. Ah, maka aplikasi-aplikasi itu yang akan ditambah terus pelayanannya baik untuk eh maaf ini bukan terdistrak. Eh, Baik untuk para pengendara maupun para konsumennya ataupun para karyawannya di sana. Nah, key resources ini juga merupakan kalau kita masukkan itu resource-nya juga satu platform yang safety ya kan. Di sana juga ada pembayaran kalau kita bicara mengenai ojek online kan ada pembayaran juga kan, pembayaran yang dulunya transfer modelnya kalau sekarang itu seperti Anda lihat em, di digital finance gitu kan. Digital finance itu bukan fintech ya, fintech beda lagi. Digital finance itu seperti misalkan OVO, nah, lalu kemudian apa hanya kalau kita Grab apakah hanya OVO ataupun kalau Gojek hanya GoPay apakah bisa dengan yang lainnya? Lalu kemudian
Di sana kita juga akhirnya ada kaitannya dengan cost structure. Nah, cost structure, tapi sebelum cost structure kita masuk ke key partners. Nah, kita partner sama siapa aja tadi kan. Lalu kemudian ketika kita bermitra dengan para OJEL, lalu dengan para restoran atau UMKM yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk pelanggan, lalu kita juga kalau kita bicara kita yang jadi platformnya, kita yang punya platform ojek online-nya gitu kan, mengandalkan itu maka kita memiliki kerjasama juga dengan berbagai digital finance tadi ya. Eh, Kalau kita bicara mengenai e-wallet ya, itu lalu kemudian kita juga berpartner dengan kepolisian mungkin karena ada kaitannya dengan misalkan kalau kan banyak sekali itu para pengendara yang tiba-tiba lagi apes lalu kemudian dapat eh, dapat apa eh, konsumen ternyata adalah penjahat, dia misalkan dibegal gitu kan, lalu kemudian dibawa lari mobilnya segala macam. Nah, itu sudah bisa di tracking gitu kan. Ketika pertama kali di starter gitu kan, lalu akan terlihat di mana letak dari mobil ataupun sepeda motor itu sehingga akhirnya ketika mudah untuk di tracking menggunakan GPS gitu kan, yang tidak terdeteksi di mana GPS-nya itu pasti akan langsung otomatis GPS nyala ketika starter mobil tersebut, starter sepeda motor tersebut, kemudian terhubung dengan kantor, kantor terhubung dengan kepolisian sehingga mudah sekali untuk di-track di mana posisinya. Lalu di partner juga bicara, tadi saya bicara mengenai asuransi, maka kerjasama dengan asuransi untuk para pengendaranya, yaitu kalau juga sekarang sudah mulai bergerak dengan asuransi untuk kondisi dari barang yang kita beli, lalu kemudian ojek online ini juga kerjasama dengan platform-platform maaf ya, platform e-commerce, ya. Lalu kemudian segala kerjasama itu tentunya akan menuntut beberapa biaya-biaya yang terjadi. Biaya-biaya yang kemudian kita akan bisa masukkan ke dalam cost structure atau CS dalam bentuk C dan S dolar ini. Ini artinya adalah struktur biaya, di mana rincian biaya-biaya itu terkait dengan operasionalisasi model dari bisnis yang diterapkan. Mohon maaf. Lalu kemudian kalau kita bicara mengenai sisi kiri, yaitu ini ya dari VP tengah ini, tengah-tengah kita bicara dari tengah ini, dari sini, dari bawah ini. Nah, sisi kiri yang kita bicara mengenai efisiensi, ini bagian kiri dari model bisnis ini cenderung lebih terkait dengan elemen-elemen yang menyoroti bagaimana operasional perusahaan itu, lalu bagaimana keberlanjutan keuangan perusahaan itu, lalu ini juga mencakup aspek-aspek seperti struktur biaya, lalu kemudian kunci sumber daya, key resources, dan kunci kegiatannya. Pengelolaan sumber daya dengan efisien dan merinci biaya yang efektif adalah fokus dari bagian model bisnis di sebelah kiri. Lalu kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Sebelah kanan dari tetap value proposition yang akan kena. Karena value proposition ini merupakan value yang ke kiri maupun ke kanan itu kena semua. Ya mohon maaf ini ada, kalau kesehatan saya masih belum begitu bagus. Untuk saya mulai lagi. Uh, Sebelah kanan ini kita akan bicara mengenai value. Bagian kanan ini dari kanvas itu berkaitan dengan elemen-elemen yang mengeksplorasi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Ini termasuk juga seperti value proposition, segmentasi pelanggan, dan hubungan kepada pelanggan. Pada sisi ini, fokusnya adalah pada pengembangan produk atau layanan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan
dan menciptakan hubungan yang berarti. Relevansinya, kalau kita bicara keep new idea movable. Nah, ini relevansi banget dengan era agile. Ya, saat ini kita tidak lagi dalam tahap terdisrupsi teknologi. Malah kita sudah dalam percepatan teknologi. Di mana kok di percepatan teknologi, tentunya bisnis itu dituntut untuk menjadi lebih responsif. Harus bisa lebih banyak inovasi. Lebih banyak juga adaptasinya terhadap perubahan-perubahan pasar yang begitu cepat. Oleh karena itu, model bisnis kanvas ini menjadi alat yang sangat berguna ketika memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan responsif. Bagaimana memungkinkan perusahaan untuk cepat menyesuaikan model bisnis dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu kemudian percepatan pada inovasi. Ketika kita mengevaluasi apa yang ada kesalahan, apakah yang terjadi ketika terjadi penurunan dari pendapatan kita. Apakah biaya yang tidak efektif kah? Ataukah jangan-jangan pemasaran atau value driven yang tidak efisien dan efektif? Nah, akhirnya mendorong berbagai inovasi untuk memahami kebutuhan pelanggan untuk menciptakan lagi penawaran-penawaran nilai yang. Oleh karena itu, kalau kita bicara e-commerce, taruhlah. E-commerce itu banyak sekali penawaran unik. Coba Anda bayangkan. Ada 12-12 yang Desember aja ya. Lalu kemudian ada 10-10, 11-11, 9-9. Wah, banyak sekali. Itu adalah penawaran unik yang diberikan. Belum lagi yang nanti tahun baru. Ada lagi kemudian ada lelang sale, year end sale biasanya seperti itu. Nah, itu penawaran unik yang dilakukan terus-menerus selalu berkembang gitu kan dan berbeda di setiap tahunnya. Lalu tidak akan berulang lagi gitu kan. Berbeda lagi, selalu berbeda. Lalu hal ini juga mengatakan bahwa tetap fokus pada efisiensi operasional untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Bagaimana memahami bahwa nilai itu diinginkan oleh pelanggan. Lalu bagaimana merancang strategi bisnis yang berfokus untuk memberikan nilai tersebut. Intinya di model bisnis kanvas ini bagaimana memadukan efisiensi operasional dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan, yaitu berorientasi pada nilai. Nah, ini adalah konsep dari model bisnis kanvas. Lalu ini adalah keterangan atau pertanyaan ya ketika mungkin masih ada pada bentuk ide ya. Nah, waktu value proposition ini merupakan hal yang telah Anda ketemui ketika atau Anda temukan ketika di pertemuan 11 dan 12. Apa itu value proposition design? Nah, value proposition design itu harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika kita membuat satu ide perusahaan atau ide usaha. Lalu setelah itu baru kemudian kita mulai beranjak antara bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Nah, untuk membuat model bisnis kanvas, nah ini ada 3 cara sebenarnya yang lebih tepat, yaitu kita tahu seperti apa dalam poster besar, lalu kemudian taruh di dinding kalau mau ini yang secara tidak digital ya, lalu keluarkan sticky note seperti ini, lalu tulis satu persatu, gitu kan. Jadi biarkan model kanvas itu kosong, lalu sticky note ini akan bergerak. Ketika tidak digunakan, buang. Salah, buang, ganti yang baru. Lalu di situ akan memudahkan Anda untuk melakukan sketsa, bagaimana bisnis model Anda itu bisa berkembang terus-menerus. Akan selalu berbeda. Nah, untuk menginspirasi Anda, silahkan untuk klik di YouTube ini, di kanal ini yang tertera di sini. Ini akan menerangkan bagaimana sih kita um, memberikan lebih terarah lagi ya, bagaimana membuat suatu bisnis model. Nah, ada 9 elemen ya di dalam model bisnis kanvas. Ini ada
customer segment. Ini merupakan sekali lagi saya ulangi, ini merupakan deskripsi bagaimana kelompok pelanggan itu yang akan dilayani. Berbedakah mereka? Lalu kemudian ketika Anda tahu bahwa setiap pelanggan di setiap karakteristik tertentu memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu pula, apakah Anda sudah bisa mencakup itu semua? Apabila tidak, maka perlu dilakukan step, yaitu menuliskan gitu kan karakteristik dari konsumen A itu seperti itu, konsumen B seperti itu. Lalu dipikirkan apa yang akan dilakukan. Seperti misalkan tadi di salah satu ojol itu kan memberikan penawaran mau menggunakan eh, sepeda motor ataupun mobil gitu ya dengan kondisi yang bagus, lalu kemudian ataupun eh, mobil ataupun motor dengan kondisi yang premium, ataupun mobil dan motor eh, dengan kondisi yang tercepat ataupun mobil yang ngebut. Karena itu nggak heran. Atau ada lagi juga mobil dengan kapasitas 4 kecil ataupun mobil dengan kapasitas besar. Nah, itu berarti semua segmentasi dia sudah memikirkan, oh ternyata ini juga berdasarkan evaluasi dulu Gojek atau Grab tidak punya seperti itu. Lalu karena mereka selalu mengevaluasi ketika, waduh ternyata ada komplain ketika pelanggan datang mobil kecil yang isinya cuma bisa 3 orang gitu kan, mobil kecil, size kecil gitu, yang isinya cuma 4, ketika yang dia harus masuk itu lebih dari itu. Nah, itu kan juga tidak nyaman karena kenyamanan merupakan salah satu value yang diberikan untuk para pelanggan dari ojol ini. Nah, itu cara kita untuk memikirkan ya bagaimana segmentasi kemudian bisa mengarah ke value, lalu kemudian bisa mengarah ke bentukan-bentukan dari key activitiesnya apa saja. Lalu kemudian ada value proposition. Kalau value proposition tentunya panjenengan semua sudah paham apa itu value proposition. Lalu kemudian ada channel, di mana cara perusahaan untuk memberikan produk ataupun layanan kepada pelanggan, mencakup platform, media, ataupun model distribusi yang digunakan untuk sampai kepada pelanggan. Lalu kemudian ada customer relationship, di mana bagaimana organisasi ini menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Ini sudah saya utarakan tadi. Lalu kemudian ada revenue stream, ini merupakan sumber-sumber pendapatan. Kalau saya ingatkan lagi tadi value stream, value proposition yang tadi dari ojol ini, dia menciptakan banyak sekali di apa di elemen value gitu kan, di yang kemudian bisa menjawab apa saja revenue stream. Kalau menggunakan mobil ataupun motor yang bagus itu harganya berapa, yang premium harganya berapa, yang mobil ataupun motor yang tercepat harganya berapa, lalu kemudian mobil dengan size kecil ataupun size besar itu juga. Nah, ini tentunya membuat revenue stream tertentu, pendapatan-pendapatan yang berbeda di sana. Dan klasifikasi pada si ojolnya sendiri yang menggunakan mobil itu. Jangan begitu. Untuk food pun juga menjadi berbeda. Mau saat ini paling cepat diantarkan ataupun dengan harga yang mahal tentunya, lalu kemudian yang medium ataupun yang biasa-biasa saja dalam artian tidak terlalu cepat dan tidak ya tidak terlalu medium. Ya nggak apa-apa lah terlambat sedikit, terlambat. Ada 3 hal. Ini juga revenue stream. Dan ini juga merupakan value. Jadi value akhirnya bisa menjadi key activities, bisa juga menjadi revenue stream. Ya, didasarkan pada apa? Didasarkan pada customer segment pasti. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang memiliki budget tertentu pula. Orang dengan budget tertentu, mereka dapat memilih. Nah, itulah mengapa namanya bisnis model konflik itu jauh lebih nyaman untuk di era agile. Lalu key resources
Itu tentunya apa saja sih yang dibutuhkan elemen-elemen kunci untuk bisa beroperasional perusahaan. Lalu apa saja aktivitas operasional dari perusahaan, lalu berpartner dengan siapa, dan cost structure-nya itu apa saja. Nah, lalu kemudian, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya, kalau customer segment ini untuk bunda-bunda, ketika mau mengisi customer segment, gitu kan, ini tentunya definisinya, lalu kemudian Anda perlu menanyakan, misalkan Anda tidak paham terus apa ya, maka untuk apa dan untuk siapa produk Anda ataupun jasa Anda ini diciptakan, ya. Lalu B2B itu B2B, business to business, misalkan dari perusahaan ke perusahaan, dari toko ke toko, atau bisnis langsung ke klien, ya. Mana yang lebih penting, B2B kah atau B2C? Lalu mana kebanyakan baik bisnis maupun konsumen ini tinggal? Itu memiliki perbedaan-perbedaan juga. Lalu selanjutnya, berapa usianya mereka? Lalu kemudian apa yang akan mereka peroleh? Lalu kemudian bagaimana mereka berinteraksi? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengisi customer segment tadi. Lalu ada beberapa tipe dari konsumen, gitu kan? Ada yang mass market, lalu ada niche market. Niche market itu yang lux, misalkan kita bicara catering ya. Oh, ada catering yang khusus untuk diet, diet pun juga dikhususkan. Ada diet untuk mengecilkan badan, ya, ataupun diet mengecilkan badan khusus untuk penderita jantung, ataukah diet untuk mengecilkan badan khusus untuk penderita kolesterol, ataupun diet khusus untuk penderita diabetes. Nah, itu catering sehat. Dan catering sehatnya, key activitiesnya ada 3 tadi, banyak. Dan mungkin juga akan ada lagi, bukan diet, tapi catering makanan sehat khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus juga beda-beda lagi. Nah, ini harganya tentunya lebih mahal dibandingkan catering yang biasa. Nah, ini dikatakan sebagai niche market. Karena masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus kan sedikit, ya. Lalu kemudian hanya beberapa orang dari sekian juta eh, juta miliar maupun, aduh maaf, ini kena obat, miliar dari konsumen kita yang terkena diabetes, jantung, asam urat mungkin juga bisa ya, lalu kolesterol. Nah, itu juga beberapa orang juga berbeda-beda segmentasinya. Ataupun orang-orang yang memiliki jantung tapi juga memiliki kolesterol, juga memiliki diabetes. Nah, itu wah, itu langka sekali. Berbeda juga kan. Dan itu juga dietnya juga berbeda-beda. Makanannya juga di takar-takar tertentu. Itu adalah niche market untuk catering. Contohnya. Lalu ada diversified market. Diversified market itu kalau kita bicara misalkan eh eh, e-commerce taruh kan. E-commerce itu kita taruh Shopee. Shopee dulu semuanya macam-macam beli-beli taruh gitu. Semuanya jadi satu. Tidak diklasifikasi. Sekarang makanya diklasifikasi. Malah di Topet yang tadi saya utarakan di awal, Topet itu ada hari-hari tertentu dengan diskon-diskon tertentu untuk pasar kriteria tertentu. Misalkan untuk pasar gadget itu ada di hari misalkan hari Rabu. Lalu pasar untuk produk bayi gitu di hari Selasa. Kayak gitu. Lalu kemudian pasar untuk semuanya, diskon-diskon semuanya itu terjadi di hari Sabtu Minggu. Nah, itu contohnya untuk diversified market. Lalu kemudian ada multi-site market, kita contohkan dengan credit cards. Oke, ini platform misalkan e-commerce kerjasama dengan credit card. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, value proposition. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan
ketika akan mengisi value proposition. Tapi tentunya panjenengan semua sudah paham ketika kemarin kita bicara di 2 pertemuan sebelumnya mengenai value proposition design. Tapi nggak apa-apa, ini saya masukkan lagi, tapi tidak terlalu lengkap. Intinya seperti ini. Value apa sih yang akan ditawarkan kepada pelanggan? Lalu apa masalah pelanggan yang akan diatasi oleh Anda? Lalu apa keunggulan kompetitif dari perusahaan Anda atau usaha Anda? Lalu kebutuhan pelanggan yang mana yang akan Anda puaskan? Apakah ada bundling? Bundling itu misalkan produk bundle ketika Anda, bukan bundle ya, bundling. Ini apa ketika Anda membuat, taruhlah Anda punya usaha, di sini usahanya fashion gitu kan, hijab gitu kan. Beli 2 hijab plus mukena, uh, mukena khusus untuk traveling itu akan mendapatkan diskon lebih banyak gitu. Maksudnya kalau membeli satuan itu hanya mendapatkan misalkan harganya 25.000 untuk hijabnya, kalau beli 2 dapat harga 45. Lalu kemudian itu contohnya, lalu kemudian ketika Anda beli ditambah dengan beli mukena traveling yang harganya 100.000, kemudian dibundling dengan hijab ini, Anda bisa dapat 2 hijab dan mukena traveling dengan membayar hanya 100.000 saja. Sedangkan kalau kalau membeli mukena traveling sendiri satuan itu hanya 100.000. Itu ternyata 100.000. Namun dengan bundling itu jauh lebih murah. Nah, taruhlah seperti itu. Itu produk bundling ya. Dan itu merupakan value juga yang diberikan untuk konsumen. Lalu ada beberapa tipe-tipe value proposition seperti kebaruan, lalu performance itu misalkan terbiar mengenai kualitas dari produk-produk yang Anda berikan untuk pelanggan Anda. Lalu bagaimana customization itu misalkan kalau beli di tempat lain itu belinya satuan. Kalau di tempat Anda itu mendapatkan diskon asal memberi bundling. Lalu setelah itu bisa juga packagingnya. Packagingnya di dalamnya bagus, kemudian ada ucapan terima kasih, ada hadiahnya juga mungkin seperti itu, ya dan lain-lain ini bisa Anda baca di sini. Kemudian ada channel, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ketika Anda mau masuk dalam pengisian channel. Lalu yang keempat, ini ada customer relationship dan ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang kelima, ini bagaimana menjelaskan revenue stream. Revenue itu tentunya akan menghasilkan earning ketika cost Anda lebih kecil. Jadi nanti sisi sebelah kiri yaitu uh, cost apa tadi saya lupa di CS tadi ya, uh, customer customer CS tadi itu kok saya lupa sebentar. CS itu yaitu cost structure. CS adalah cost structure. Di cost structure itu, sebentar. Ini saya tuliskan di sini. Nah, ini cost structure. Ini akan menjadi benar ketika cirinya untuk mengisi yang kiri kanan. Ini totalnya itu lebih kecil dibandingkan revenue. Karena revenue itu merupakan cost ditambah dengan laba, ya. Itu hasilnya dari revenue. Revenue harus lebih tinggi dibandingkan customer cost. Lalu kemudian ada key resources. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dilaksanakan ketika mau mengisi key resources. Misalkan
Apa ya? Nggak ngerti kira-kira resourcesnya. Hanya ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Anda sendiri. Bukan ditanyakan kepada pelanggan Anda, tanyakan kepada Anda sendiri. Lalu key activities, apa ya aktivitas kunci dari usaha Anda untuk bisa uh, memberikan value kepada pelanggan? Itu contohnya kayak gitu pertanyaannya. Apa ya aktivitas-aktivitas kunci yang bisa dilakukan untuk distribusi channel? Apa ya aktivitas-aktivitas kunci untuk customer relationship-nya? Apa juga aktivitas kunci yang diperlukan untuk revenue stream? Nah, itu contoh-contohnya. Lalu kemudian key partnership, siapa key partnernya Anda? Siapa key supplier Anda? Siapa resources Anda? Dan activities key Anda? Itu diisikan pada key partnership. Lalu cost structure tentunya semua sudah paham. Lalu kalau kita bicara mengenai epicenter of business model, ini ini merupakan ide untuk inovasi pada model bisnis. Ini bisa datang dari mana saja. Ingat bahwa titik utama yaitu value proposition design. Lalu dari five epicenters of business model innovation itu bisa dibagi menjadi 5, yaitu resource driven, offer driven, customer driven, finance driven, ataupun multiple. Terkadang inovasi model bisnis juga dapat muncul dari berbagai atau variasi dari beberapa epicenter. Kalau kita contohkan di sini, ini adalah contoh dari resource driven. Untuk resource driven di sini, kita akan bisa uh, melihat bahwa uh, resource driven ini berpusat pada sumber daya Anda, resourcesnya Anda, ya. Baru dari resources itu Anda bisa mengembangkan untuk menjadi titik fokus utama dalam merancang bisnis model Anda. Ini melibatkan identifikasi, alokasi, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Ya, lalu kemudian ada overdriven. Nah, kalau overdriven, di fokusnya itu lebih terarah. Ini yang biasanya kita lakukan di awal gitu kan, yaitu apa itu? Membuat value proposition design dulu. Baru kemudian kita bisa mengarah itu ke kiri atau ke kanan dan ke bawah seperti itu. Jadi titik utamanya itu apa? Titik utamanya itu adalah value-nya itu jadi overdriven itu. Titik ini. Value proposition design. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu customer. Nah, untuk customer driven ini tentunya fokus utamanya adalah di keinginan dan harapan dari pelanggan. Biasanya ini terjadi untuk usaha-usaha custom design, custom product, custom services. Karena setiap konsumen itu berbeda. Mau contohnya? Contohnya adalah wedding organizer. Nah, wedding organizer itu berbeda. Setiap orang punya punya eh, keinginan berbeda. Nah, Anda dengan resources Anda itu dan keinginan dari si konsumen, kemudian baru ke resources driven. Jadi, kalau kita bicara mengenai wedding organizer, kita bicara mengenai dua hal, yaitu customer driver, ya, drivernya, jadi keinginan dari pelanggannya apa, lalu kemudian Anda melirik kepada resources Anda. Misalkan si konsumen Anda minta perpaduan ketika akad menggunakan eh, adat Islami, gitu kan, menggunakan bukan adat membuat barang akad Islami, gitu kan, semuanya menggunakan dekorasi yang Islami, baju juga Islami, semuanya juga Islami sampai kemarin dekorasi pun juga Islami. Karena letaknya di bawah masjid ataupun di area pertemuan masjid misalkan seperti itu. Nah, lalu kemudian pada saat eh, malam harinya, resepsinya menggunakan
ada Palembang, tahu ya, seperti itu. Nah, maka Anda lihat Anda punya atau tidak ya Palembang. Palembang yang seperti apa ya, warnanya apa yang dia inginkan. Saya ingin warna warna putih dengan kuning dipadukan dengan hijau. Nah, itu Anda mulai itu kan dari customer driven, lalu kemudian Anda lihat, punya atau tidak ya yang warna-warna ini, apa saja yang bisa diinovasikan untuk membuat apa services sesuai dengan keinginan dari konsumen. Contohnya wedding organizer. Lalu yang keempat, ini ada multiple epicenter trend. Oke. Ini merujuk pada pendekatan di mana beberapa pusat itu fokus ya eh, dalam beberapa multiple epicenter trend. Dimulai dari tengah yaitu cost dan revenue. Cost dan revenue. Modal ada kaitannya dengan modal yang dimiliki, lalu biaya-biaya yang akan dikeluarkan, dan revenue-nya, yaitu pendapatannya berapa, kemudian baru bisa menentukan akan bergerak ke value-nya seperti apa, bergerak ke arah kirinya seperti apa. Nah, ada perbedaan antara multiple epicenter driven dan overdriven. Overdriven itu dari tengah, baru kemudian bergerak kanan, kiri, dan bawah. Kalau multiple epicenter driven dari model yang Anda miliki, lalu kemudian membuat beberapa value-value ya, dan membuat value proposition design, lalu kemudian bergerak ke arah kiri untuk kegiatan key activity, key resources ya, seperti itu. Lalu kemudian bergerak ke arah kanan, key partnership juga bergerak kanan. Ini bergerak bagaimana saja hal yang Anda lakukan untuk konsumen. Dan ini adalah multiple epicenter driven dari tengah, lalu kemudian ini mendesak, kanan kirinya mendesak untuk melakukan tengah. Lalu apa perbedaan antara multiple epicenter driven dengan overdriven dari tengah kiri kanan ini? Nah, uh, kesamaannya dulu aja. Kesamaannya adalah tentunya segmentasi pelanggan dan saluran distribusi. Keduanya, kita mengakui pentingnya memahami pelanggan untuk menggunakan saluran distribusi yang efektif untuk mencapai mereka, konsumen. Nah, perbedaannya itu terletak pada fokus utama dan strategi yang dibuat, pada fokus pusatnya seperti apa. Kalau multiple epicenter driven, fokus pusatnya itu ada beberapa, ya. Ada dari konsumen dan ada dari key activitiesnya. Kalau penawaran nilai, semuanya dari value proposition. Dan itulah akhir dari pertemuan kita kali ini. PPT akan saya berikan. Lalu kemudian ini untuk persiapan UAS panjenengan. Masih ada satu lagi pertemuan, yaitu di pertemuan ke-15. Kita akan bicara mengenai sebenarnya pertemuan 15 itu panjenengan yang presentasi sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya akali aja karena ini sudah masuk di bulan Desember dan long weekend untuk panjenengan semua, ini merupakan hak untuk panjenengan. Maka di pertemuan 15 ini seperti biasa saya akan berikan YouTube-nya, lalu kemudian saya akan berikan YouTube dari berbagai sumber ya terkait dengan pembuatan BMC dan value proposition business. Dan untuk persiapan UAS, ini adalah soal bocoran untuk kisi-kisi untuk UAS, yaitu panjenengan semua nanti secara individu diwajibkan untuk bisa membuat model bisnis kanvas. Ingat, model bisnis kanvas ini bisa mengambil usaha yang telah Anda miliki ataupun usaha yang saat ini sedang berkembang. Misalkan tadi Gojek, Grab, Shopee, itu bisa Anda. Kalau Anda mencoba untuk menguraikan seperti apa BMC-nya.
Baik, ini akhir dari pertemuan kita. Matur nuwun sangat untuk eh, segala kejadian-kejadian yang terjadi selama ini. Matur nuwun sangat untuk kekompakan kita. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang mungkin pernah saya perbuat. Selamat berlong weekend, sekaligus juga membuat laporan akhir tahun. Dan jangan lupa untuk tetap mulai menjalankan protokol kesehatan dan sehat selalu semua. Sampai jumpa kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.